Saat ini saya dan teman-teman saya akan memberikan katekese singkat tentang Jumat Agung. Jumat Agung adalah Jumat sebelum Paskah. Pada Jumat Agung ini kita memperingati penyaliban Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, dan penguburan Yesus. Jumat Agung adalah salah satu hari terpenting dalam kalender umat Kristen dan dianggap sebagai puncak pelayanan Yesus di dunia. Oleh sebab itu diberi sebutan agung. Dalam sistem Yahudi, sebenarnya hari ini jatuh pada hari Kamis karena Yahudi merayakan hari Sabat pada hari Sabtu, sedangkan orang Kristen pada hari Minggu. Hari kematian Yesus dihitung 3 hari sebelum hari Sabat sesuai dengan lamanya Yesus dikuburkan, sehingga pada kalender Kristen jatuh pada hari Jumat. Salah satu dasar biblis yang dapat dikutip yaitu pada Markus 15 ayat 33 sampai 37. Dengan membiarkan diri kita mengenang Jumat Agung dan melakukan hal ini tiap tahunnya, maka diharapkan umat Kristen bisa mengenang Yesus dan memaknai pengorbanan tersebut seutuhnya. Sehingga dari peristiwa tersebut kita ketahui bahwa Allah sangat mengasihi kita dan ingin supaya manusia terbebas dari belenggu macam-macam dosa menurut Alkitab. Oleh sebab itu, hendaknya kita sebagai orang percaya harus bisa terus berdoa untuk mengucap syukur atas pengorbanan Yesus yang besar bagi kita. Teman-teman sekalian, Jumat Agung juga adalah salah satu dari rangkaian Trihari Suci. Trihari Suci merupakan rangkaian akhir dari Paskah yang meliputi Kamis Putih, Jumat Agung itu sendiri, dan Misa Kebangkitan Yesus yang kerap dikenal dengan sebutan Malam Paskah. Ketiga hari ini merupakan hari-hari penting menjelang hari Paskah. Trihari Suci merupakan ibadah bagi umat Kristiani, khususnya Katolik, dalam peringatan kematian hingga kebangkitan Yesus. Lalu, apa artinya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci? Kamis Putih adalah awal Trihari Suci yang juga merupakan peringatan perjamuan malam terakhir Yesus bersama ke-12 rasulnya. Peringatan ini ditandai dengan upacara pembasuhan kaki sebagai ajaran untuk melayani. Lalu Jumat Agung. Jumat Agung merupakan peringatan untuk mengenang peristiwa Yesus yang wafat di kayu salib. Peringatan ini biasanya diwarnai dalam ibadat jalan salib. Sabtu Suci biasa disebut Malam Paskah. Momen ini untuk memperingati kebangkitan Yesus setelah 3 hari wafat. Simbolnya adalah upacara cahaya menggunakan lilin. Dan terakhir adalah Minggu Paskah yang merupakan puncak, yaitu perayaan kebangkitan Yesus. Arti Good Friday. Teman-teman, di Jumat Agung atau biasa kita artikan dalam bahasa Inggris yaitu Good Friday, dianggap baik karena Yesus datang memenuhi misinya dan menyelesaikannya dengan tuntas. Berikut beberapa hal baik yang terjadi pada saat Jumat Agung. Yang pertama, setelah datang dengan mengambil rupa sebagai manusia, Yesus juga rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dalam Filipi 2 ayat 8. Yang kedua, hari Jumat ini dianggap baik karena salib, ia ditinggikan dan menerima karunia menama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 9. Yang ketiga, hari Jumat ini membawa sesuatu yang baik karena salib Yesus memberikan kekuatan supaya dalam namanya semua makhluk bertekuk lutut di hadapannya, di langit dan di bumi, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Yang keempat, baik karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja tetap seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Yang kelima, Jumat Agung itu baik karena hari itu adalah telah membawa perubahan karakter atas hidup semua umat manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 14-15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda dan seterusnya. Karena itulah di hari Jumat ini kita punya alasan untuk bersukacita dalam hidup kita. Hal ini bersumber dari karya pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya menaklukkan maut. Tanpa salib kita tentu saja masih akan tetap hidup dalam dosa. Kita masih akan membutuhkan penyelamat. Kita tidak dihakimi di dunia ini. Tapi Tuhan sangat baik, teramat baik untuk rela mati bagi kita. Karena itulah Jumat Agung menjadi hari spesial ketika kita menerima hadiah kekal dari Tuhan. Teman-teman sekalian, sering muncul pertanyaan, mengapa Jumat Agung atau Paskah sering berbeda tanggalnya dalam setiap tahun? Dan juga ada lagi pertanyaan, apakah gereja lain juga menetapkan tanggal yang sama? Jadi tahun ini Jumat Agung diperingati pada tanggal 2 April. Sedangkan tahun 2019 sebelumnya diperingati tanggal 19 April dan 2020 lagi diperingati tanggal 10 April. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Paskah. Perhitungan tanggalnya berbeda antara gereja timur dan gereja barat. Paskah jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama Paskah. Bulan purnama jatuh sesudah tanggal 21 Maret yang dijadikan tanggal dari Vernal Equinox. Perhitungan barat menggunakan kalender Gregorian dan perhitungan timur menggunakan kalender Julian, di mana tanggal 21 Maretnya jatuh pada tanggal 3 April dalam kalender kita, yaitu kalender Gregorian. Perhitungan-perhitungan untuk menentukan tanggal bulan purnama tersebut juga berbeda. Karena Paskah di gereja barat dapat jatuh pada satu tanggal, mulai tanggal 22 Maret sampai 25 April menurut kalender Gregorian, maka Jumat Agung jatuh pada tanggal 19 Maret sampai 22 April. Dalam gereja timur, Paskah jatuh antara tanggal 22 Maret sampai 25 April menurut kalender Julian, atau 4 April sampai 8 Mei dalam kalender Gregorian. Jadi Jumat Agung dapat jatuh antara 19 Maret sampai 22 April, atau antara 1 April dan 5 Mei menurut kalender Gregorian. Sedangkan seperti yang kita ketahui, gereja Protestan memperingati Jumat Agung sama harinya dengan gereja kita, yaitu gereja Katolik. Dalam Jumat Agung terdapat beberapa unsur khas dalam perayaan liturgi. Yakni pertama, imam dan para petugas berarak memasuki ruang ibadat tanpa iringan, tanpa nyanyian. Yang kedua, mengenai pewartaan atau proklamasi Injil tentang kisah sengsara Tuhan. Yang ketiga, doa umat Maria. Yang keempat, penghormatan salib suci yang merupakan puncaknya pada hari Jumat Agung. Yang kelima, ritus komuni. Yang keenam, ritus penutup yang di sini merupakan hal yang terakhir, karena di sini imam menutup perayaan ini dengan mengulurkan kedua tangannya ke atas jemaat, lalu dilanjutkan dengan perarakan keluar dalam keheningan. Makna Jumat Agung. Hari ini, hari Jumat Agung ditetapkan sebagai hari laku tapa dan tobat dengan kewajiban berpantang dan berpuasa bagi seluruh anggota gereja. Hari ini, hari Jumat Agung disebut sebagai hari puasa Paskah karena sudah termasuk dalam rangkaian hari Paskah. Dibedakan dengan hari-hari puasa Prapaskah. Sudah dimulai sejak Kamis malam hingga menjelang Sabtu malam Paskah. Saat itu sang pengantin pria sudah meninggalkan gereja, maka kita pun berpuasa. Perayaan atau ibadat pengenangan sengsara Tuhan. Gereja merenungkan kesengsaraan Kristus,
menghormati salib, merenungkan asal-usulnya, yakni dari lambung Kristus yang tergantung di kayu salib, serta mendoakan keselamatan seluruh dunia.